Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan, Engkau telah menganugerahkan hidup surgawi kepada kami, sehingga maut tidak menguasai kami lagi. Bimbinglah kami agar dapat mencapai kemuliaan sepenuhnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan ini, ada orang yang kerap merasa gelisah karena hidupnya tak menjadi lebih mudah setelah menjadi pengikut Kristus. Bahkan ia masih juga ditimpa musibah. Kadang ia bertanya dalam hati, mengapa pada saat dirinya beriman, Tuhan malah membiarkan kesulitan dan penderitaan terjadi? Pertanyaan seperti ini kerap kali jadi pergulatan hampir setiap orang beriman yang sedang dalam penderitaan atau kesulitan. Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang beriman menderita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jawaban yang meneguhkan atas pertanyaan ini sebetulnya sudah diberikan Yesus dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar. Yesus mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu.
Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Selama masih berada di dunia, kita tidak akan lepas dari kesulitan dan penderitaan. Sekalipun kita adalah pengikut Kristus. Hal yang membedakan adalah bahwa kita dapat menghayati penderitaan dalam terang iman. Dari sudut pandang itu, kita dapat diteguhkan bahwasanya kita tidak akan pernah sendirian dalam penderitaan. Roh Kudus selalu menyertai kita agar dapat melalui berbagai penderitaan dengan iman yang teguh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesusahan dan penderitaan akan selalu mungkin menimpa kita selama kita mengembara di dunia ini. Boleh jadi penderitaan itu juga dialami sebagai akibat dari pilihan bebas kita untuk mengikuti Kristus. Namun, kita tak perlu gentar dan takut. Roh Kudus selalu berjalan bersama kita dan akan menunjukkan jalan keluar pada waktunya. Yesus juga telah mendoakan kepada Bapa agar kita selalu dilindungi karena kita masih berada di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada iman kita, meskipun ada begitu banyak tantangan, rintangan, masalah yang kita hadapi. Sebagai murid-murid Yesus, yakin dan percayalah bahwa kalau kita selalu berjalan bersama Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi itu pasti akan mampu kita selesaikan. Bukan karena kemampuan atau karena kekuatan kita, tetapi oleh karena inspirasi penerangan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Karena kita selalu menjalin relasi yang akrab dengan Dia, maka maju terus menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Jangan pernah bimbang dan ragu, karena Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.